Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Manajemen 18C pada mata kuliah Manajemen Inovasi yang beranggotakan, yaitu yang pertama ada Nabila Anzalna Rizka, NPM 0141, yang kedua ada Dwi Asmoro, NPM 0155, yang ketiga ada Abdul Rozak 0157, dan yang keempat ada Oktaviana Ayu 0160, kelima ada Erlangga Davega 0173, yang keenam ada Pringgo Anggoro 0177, yang terakhir ada Muhammad Faldanu 0179, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sumber dan Metode Inovasi. Inovasi dapat berupa produk, jasa, proses, maupun organisasi. Suatu inovasi dapat berasal dari berbagai alasan atau latar belakang, misalnya peristiwa tak terduga, dapat berupa kegagalan atau keberhasilan, juga seperti cerita di balik platform raksasa Amazon.com. Sumber kedua dapat berupa kebutuhan proses untuk mendukung proses lain atau produk seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Asia atau BCA yang menjadi pelopor pada e-banking yang memungkinkan nasabah bank untuk memerlukan transaksi melalui internet. Konsep predator prey. Mengenal konsep predator prey atau predator prey concept hadir sebagai model kerja yang dapat memberikan bantuan sistematis untuk memudahkan suatu organisasi dalam meramalkan kesuksesan inovasi yang berkembang secara efektif dan efisien. Konsep dasar dari predator prey adalah ketergantungan dan evolusi dari tiap stakeholder dalam siklus timbal balik inovasi, di mana perubahan pada inovasi A menetapkan tempat untuk seleksi alami dari perubahan inovasi B dengan mempertimbangkan predator atau pihak pemakan dan prey pihak yang dimangsa, di mana dalam inovasi dikatakan sebagai predator adalah penemuan hal-hal baru yang dimiliki inovator pemenang, sedangkan pihak yang dimangsa adalah teknologi ataupun sistem dari lawan yang absolut dan using. Evolusi inovasi dan ekosistem inovasi. Dengan adanya pergeseran waktu ke waktu, maka sebuah inovasi akan bergerak ke suatu tahapan yang dinamakan evolusi. Evolusi tersebut terdiri dari ekosistem yang secara bertahap bergerak dari kumpulan ide acak ke komunitas yang lebih terstruktur. Dengan adanya sebuah inovasi yang mengalami perubahan, ekosistem inovasi adalah sebuah kiprah perusahaan untuk bersaing menjadi yang terbaik dan erat hubungan dengan kompetensi. Dalam ekosistem inovasi, perusahaan harus melakukan banyak perubahan baik internal maupun eksternal. Baik, yang selanjutnya adalah aplikasi predator prey concept. Seperti pada grafik pertumbuhan eksponensial, menjelaskan bahwa jika suatu mangsa atau pemecahan masalah terhadap keusangan berjalan lambat atau tidak berjalan sama sekali, maka akan mendorong predator atau inovasi atau inovator bergerak cepat untuk mengarah pada pemikiran eksponensial yang memberikan hasil signifikan terhadap pemecahan masalah. Menurut teori ini, suatu bisnis perlu berinovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif, sehingga memiliki kepercayaan diri dan keyakinan pada kemampuan individu untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pasar yang belum terpenuhi ataupun belum dihargai. Kesimpulannya adalah, dalam predator prey concept, terlepas dari kesulitan lingkungan yang begitu kompleks, melalui berbagai tahapan struktural, organisasi dapat merancang umur panjang dalam ekosistem melalui inovasi. Dengan menggunakan pendekatan ekologi, eksekutif dapat mulai membuat perubahan strategis dengan sistematis mempertanyakan situasi perusahaan saat ini dengan tetap mempertimbangkan bagaimana kemampuan dalam berkompetensi menemukan inovasi baik secara internal maupun eksternal.
Yang selanjutnya adalah need and want push. Kebutuhan dan keinginan adalah hal yang sangat alami dan mutlak bagi manusia. Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis manusia sebagai dasar bagi manusia dalam melakukan suatu usaha. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seseorang harus berusaha untuk bekerja. Dengan bekerja, mereka akan memperoleh imbalan berupa gaji yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti makanan dan minuman, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang di samping pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya adalah setelah kita menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu rumah, maka akan muncul kriteria keinginan dari rumah yang kita harapkan seperti harus memiliki 2 lantai, memiliki taman, dan kolam renang. Pada dasarnya, keinginan bukanlah sesuatu hal yang mendesak. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Akan tetapi, memenuhi keinginan diri bisa meningkatkan rasa kepuasan diri, sehingga model bisnis kebanyakan menjadikan keinginan ini menjadi value proposition untuk ceruk pasar yang ditarget. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu market pull versus technology push. Dua hal yang memicu munculnya penemuan atau inovasi adalah pengetahuan serta keterampilan ilmiah dan teknologi untuk menciptakan suatu produk atau proses baru, serta kemampuan untuk mengenali kebutuhan potensial dari suatu pasar. Teknologi push merupakan sebuah model sederhana yang menunjukkan bahwa proses adanya inovasi dimulai dari sebuah gagasan atau penemuan. Berbeda dengan teknologi push, istilah market pull mengacu pada kebutuhan akan produk baru untuk suatu masalah yang berasal dari pasar. Market pull menunjukkan bahwa inovasi berasal dari kebutuhan masyarakat atau bagian tertentu dari pasar. Menurut model ini, inovasi dikatakan sukses apabila peneliti mampu mengenali pasar secara menyeluruh terlebih dahulu, menilai dan mengidentifikasi kebutuhan apa yang ada, seberapa jauh mereka terpenuhi oleh produk, dan proses yang ada dan bagaimana kebutuhan dapat dipenuhi dengan lebih efektif melalui inovasi baru. Kebutuhan tersebut diidentifikasi oleh peneliti dan kemudian produk dikembangkan untuk memecahkan kebutuhan pasar. Kamera digital adalah contoh inovasi yang muncul akibat adanya market pull. 20 tahun yang lalu muncul kebutuhan pasar terkait sebuah kamera yang bisa mengambil foto tanpa henti dan hasilnya dapat segera dilihat saat itu juga. Kebutuhan pasar tersebut akhirnya menyebabkan perusahaan elektronik mengembangkan kamera digital setelah penyimpanan digital miniatur, tenaga pemrosesan, dan kinerja baterai yang lebih baik tersedia. Market pull memastikan bahwa perangkat lunak editor foto juga dikembangkan bersamaan dengan perkembangan teknologi kamera digital. Metode inovasi merupakan cara khusus dalam melakukan suatu inovasi pada tataran yang luas, sehingga dapat diterapkan melalui berbagai macam bentuk, sektor, dan dimensi. Metode inovasi bertujuan memperbaiki sistem maupun produk yang sudah ada, dengan tujuan menambah nilai dari sistem maupun produk itu sendiri. ATM, amati, tiru, modifikasi. Dalam perintisan sebuah bisnis, tidak selamanya harus dimulai dengan menciptakan sebuah produk atau jasa baru yang belum dikenal konsumen. Besarnya persaingan pasar membuat sebagai pelaku usaha memiliki menjadi followers pengikut dengan menjalankan peluang bisnis yang telah ada di pasaran. 1. Amati merupakan aktivitas pengamatan terhadap proses bisnis pesaing. 2. Tiru adalah bentuk aksi dari mengamati dengan pemanfaat kelemahan sebagai peluang. Modifikasi adalah memberikan tambahan pada produk lawan yang ditiru supaya berbeda dengan lebih menarik. Yang selanjutnya ada scamper. Scamper diperkenalkan pertama kali oleh Alex Osborne. Beliau adalah seorang guru pelopor kreativitas pada tahun 1953. Strategi pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bob Eberle 1971 dalam bukunya yaitu Scamper, Games for Imagination Development. Teknik ini dapat membantu menghasilkan ide dengan cara mendorong untuk berpikir tentang bagaimana cara meningkatkan
atau mengembangkan produk, proses, dan jasa yang sudah ada, sehingga tercipta produk, proses, dan jasa baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa Scamper merupakan suatu checklist pertanyaan pemicu ide yang membantu untuk memikirkan perubahan apa yang dapat dilakukan terhadap produk, proses, dan jasa yang sudah ada, sehingga dapat muncul sebagai produk, proses, dan jasa yang baru. Dan eksplorasi lebih dalam lagi mengenai satu persatu ide yang memiliki kemungkinan sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Yang pertama ada substitute, adalah mengganti bagian dari masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil dengan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang selanjutnya ada combine, adalah mengkombinasikan atau menggabungkan satu atau dua produk, proses, atau jasa menjadi produk, proses, atau jasa yang baru. Selanjutnya ada adapt, adalah mengadaptasi produk, proses, dan jasa lain ke dalam produk, proses, dan jasa sehingga tercipta produk, proses, dan jasa yang baru. Yang selanjutnya ada modify, magnify, minify, adalah perluasan ide yang dapat memberikan nilai tambah atau memberikan wawasan baru. Selanjutnya ada put to another use, merupakan penggunaan produk, proses, dan jasa yang ada untuk aplikasi yang lain yang berbeda dari aplikasi penggunaannya saat ini. Yang selanjutnya ada eliminate dan elaborate. Eliminate, proses menghilangkan atau menghapus, sedangkan elaborate adalah menambahkan detail. Selanjutnya reverse rearrange, yaitu upaya menyusun atau penataan ulang yang berada dari komponen atau prosedur yang sudah ada sehingga dapat memberikan nilai tambah dibandingkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada design thinking, merupakan suatu proses menciptakan ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah. Secara garis besar, design thinking adalah metode kolaborasi yang mengumpulkan banyak ide dari disiplin ilmu untuk memperoleh sebuah solusi. Design thinking memiliki tujuan untuk membantu organisasi tidak hanya dapat mengatasi masalah bisnis sehari-hari, melainkan juga memperoleh keunggulan yang kompetitif. Terdapat kerangka kerja design thinking. Ada empatis, yaitu merasakan dan mencoba berganti posisi menjadi orang lain atau customer. Yang kedua ada define, mencari dan mendefinisikan permasalahan. Yang ketiga ada ide, mengembangkan ide atau solusi tersebut. Yang keempat ada prototipe, yaitu membuat contoh produk dari hasil ide. Yang terakhir ada tes, yaitu menguji prototipe yang telah dihasilkan dan mengevaluasi apakah masih ada yang kurang atau dinilai berlebihan. Yang selanjutnya ada quality function deployment, yaitu suatu metode untuk mentransformasikan permintaan dari user menjadi sebuah desain quality untuk menyebarkan function forming quality dan menyebarkan metode untuk mencapai desain quality ke dalam sistem, bagian komponen, dan elemen spesifik dalam proses manufaktur. Quality function deployment didesain untuk membantu para perencana agar dapat fokus pada karakteristik dari produk maupun layanan yang ada dari sudut pandang segmentasi pasar, perusahaan, dan kebutuhan pengembangan teknologi. Dan teknik utama dari QFD ini adalah dengan membuat grafik dan matriks. Berikut gambar matriks dasar QFD dan penjelasannya. Odds lebih baik bersifat samar dan beberapa di antaranya bersifat subjektif, sebab dapat menandakan indikasi dari tingkat kepentingannya. Supplier harus menemukan cara untuk menentukan kebutuhan pada kolom how. Yang kedua, memperluas metrik berpotensi memiliki daya guna yang tinggi. Memperluas metrik perlu pemahaman apa yang dibutuhkan customer. Matriks ini biasa disebut dengan house of quality. Yang ketiga, pada bagian kanan digambarkan sebuah sales point
dan area butuh improvement. Hal itu menggambarkan persepsi pelanggan mengenai tingkat supplier dan kompetitor lainnya. Metrik korelasi menampilkan dampak XHO yang ditambahkan. Ditambah di bawah matriks dasar menunjukkan parameter yang memengaruhi parameter lain dalam proses produksi supplier dan konflik apa yang membutuhkan trade-off. Yang keempat, cascading matrix. Sebagian besar KFD hanya menggunakan host of quality saja. Jika mendalam lagi, bisa melakukan cascade pada matrix untuk mengidentifikasi jejak dari customer recruitment sampai ke parameter proses yang dikontrol untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, teknik apapun itu baik digunakan untuk cascading matrix, host of quality, maupun matriks dasar. Pada dasarnya, KFD menginvestasikan waktu dalam perencanaan untuk mendapatkan keuntungan dengan siklus pengembangan keseluruhan yang lebih pendek berdasarkan apa yang diinginkan customer. Selanjutnya ada state of the art. It's innovation. Pengertian Internet of Things merupakan pergeseran paradigma baru di bidang teknologi informasi, yang mana Internet of Things terdiri dari kecerdasan buatan robotik, sensor, dan kontrol software. Dengan adanya Internet of Things, manusia dapat mengerjakan suatu hal dengan mudah, cepat, dan efisien, karena Internet of Things dapat menghubungkan segala macam hal dengan internet kapanpun dan dimanapun. Lalu ada cara kerja Internet of Things. Bisa dilihat di gambar. Dengan memanfaatkan sebuah argumentasi, pemrograman di setiap perintah argumennya menghasilkan sebuah interaksi antara mesin yang terhubung secara otomatis. Pertama-tama, alat penyimpanan akan mengumpulkan data. Kemudian alat remote atau smartphone akan mengontrol jalannya Internet of Things yang dibantu oleh internet untuk menyediakan konektivitas. Selanjutnya, router atau gateway akan menyambungkan alat Internet of Things menggunakan jaringan internet sehingga ribuan alat akan terkoneksi satu sama lain. Selanjutnya ada penerapan Internet of Things. Ada 9 sektor layanan Internet of Things, yaitu yang pertama, bangunan, terdiri dari sektor industri dan industri komersial. Yang kedua, energi, terdiri dari sektor supply atau demand dan minyak atau gas. Yang ketiga, rumah tangga, terdiri dari sektor infrastruktur, keselamatan, dan kenyamanan. Yang keempat, kesehatan, terdiri dari sektor perawatan dan penelitian. Yang kelima, industri, terdiri dari sektor industri, konversi, distribusi, dan otomasi sumber daya. Yang keenam, transportasi, terdiri dari sektor kendaraan, non-kendaraan, dan sistem transportasi. Yang ketujuh, perdagangan, yang terdiri dari sektor toko, perhotelan, dan specialty. Yang kedelapan, keamanan, terdiri dari sektor layanan darurat, infrastruktur umum, peralatan, dan surveillance. Yang kesembilan, teknologi dan jaringan, terdiri dari sektor jaringan perusahaan dan jaringan publik. Lalu selanjutnya ada tantangan penerapan Internet of Things. Internet of Things dapat membantu manusia dalam mengerjakan suatu hal. Akan tetapi, Internet of Things juga menghadapi pada banyak tantangan, seperti yang pertama, skalabilitas, yaitu di mana Internet of Things memiliki konsep yang lebih besar dibandingkan internet konvensional, sehingga Internet of Things memerlukan fungsi dan metode baru untuk mendapatkan operasi skalabilitas yang efisien. Yang kedua, self-organizing, di mana benda-benda yang menggunakan konsep Internet of Things harus mampu mengatur dan mengkonfigurasi diri sesuai dengan lingkungan masing-masing. Yang ketiga, volume data, di mana beberapa skenario aplikasi akan melibatkan pengumpulan jaringan berskala besar yang membutuhkan mekanisme operasional yang untuk penyimpanan data. Yang keempat ada interpretasi data, di mana dibutuhkan sensor yang dapat menafsirkan perintah-perintah untuk alat Internet of Things seakurat mungkin. Dan yang kelima ada kompleksitas software, di mana infrastruktur Internet of Things
yang lebih luas memerlukan software yang lebih kompleks untuk mengelola benda yang bekerja. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri telah mengalami perkembangan selama 4 periode, yaitu revolusi industri pertama yang terjadi pada akhir abad ke-18. Perusahaan mulai menggunakan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Revolusi industri kedua terjadi abad ke-20. Perusahaan-perusahaan mulai mengenal produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertamanya berupa rumah potong hewan di Cincinnati tahun 1870. Revolusi industri ketiga terjadi pada awal tahun 1970, yakni penggunaan elektronik dan TI untuk otomatisasi produksi. Pengontrol logika terprogram pertama ditemukan bernama PLC modem. Dan kita masuk ke revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat ini terjadi pada saat ini. Semua perubahan menggunakan sistem cyber fisikal di mana konektivitas manusia, mesin, dan data waktu nyata ada di mana-mana. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, konsekuensinya diperlukan pendekatan dan kemampuan baru untuk membangun sistem produksi yang inovatif serta berkelanjutan. Menurut Trepi 2016 mendefinisikan revolusi industri 4.0 sebagai konsep umum yang menggabungkan manufaktur dengan unsur kecerdasan taktis yang menggunakan IoT, teknologi cloud, dan big data yang canggih. Selanjutnya, tujuan dan karakteristik revolusi industri 4.0. Tujuan revolusi industri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, shorten time to market, di mana revolusi industri 4.0 bertujuan untuk mempersingkat siklus inovasi, membuat lebih banyak produk yang kompleks dan canggih, dan memperbesar volume data. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas, di mana revolusi industri 4.0 bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas terutama produksi massal, individual, dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, mendorong efisiensi, di mana dengan terjadinya revolusi industri 4.0 ini diharapkan efisiensi energi dan sumber daya lebih ditingkatkan karena kedua faktor tersebut merupakan faktor kompetisi yang kritis. Sedangkan karakteristik revolusi industri 4.0 ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, vertical networking of smart production system, yaitu jaringan vertikal dari sistem produksi cerdas mengacu pada kemampuan pabrik untuk dapat merespon perubahan permintaan, penawaran, maupun kesalahan. Hal ini memungkinkan pabrik berorientasi pada kebutuhan individual dan customer service dalam hal operasional. Yang kedua, ada horizontal integration via a new generation of global value chain network, di mana jaringan ini mengoptimalkan interaksi pelanggan dengan mitra bisnis serta mengoptimalkan model bisnis dan kerjasama di seluruh negara. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, proses rantai menjadi semakin transparan dan fleksibel. Yang ketiga, truck engineering across the entry value chain, di mana truck engineering mencakup gagasan bahwa bidang manufaktur seharusnya tidak hanya berfokus pada proses produksi, namun juga pada proses akhir. Melalui teknik yang berfokus pada keseluruhan siklus hidup produk, proses pengembangan menjadi lebih terintegrasi. Yang terakhir ada acceleration through exponential technologies, yaitu perbaikan eksponensial pada teknologi akan mendorong inovasi eksponensial, di mana biaya core digital teknologi building block seperti daya komputasi, penyimpanan, dan bandwidth telah meningkat pada tingkat eksponensial selama bertahun-tahun. Selanjutnya ada sukses story Gojek, perusahaan terinovatif di Indonesia. Kita masuk ke dalam profil Gojek.
Yang pertama, Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi karya anak bangsa yang menyediakan berbagai layanan on-demand secara online yang memegang 3 nilai utama yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Gojek ini memiliki 17 total layanan yang ada di dalam perusahaan. Akan tetapi memiliki 3 layanan besar yang masyarakat mengetahui. Yang pertama, Gojek, GoPay, dan GoLive. Penghargaan yang diraih Gojek, yang pertama The Most Innovation Application di 2017, yang kedua Asian of the Year 2017, yang ketiga Top 10 Most Powerful Brand in Indonesia, yang keempat Top 3 Brand Performance, yang kelima Top 3 Most Powerful Transportation, dan penghargaan-penghargaan lainnya yang telah diraih Gojek selama ini. Oke, selanjutnya 3. Rekam jejak Gojek. Gojek berawal dari pemikiran Nadiem Makarim selaku founder yang terinspirasi dari kebiasaan menggunakan ojek konvensional untuk pergi ke kantor. Namun kondisi ojek konvensional yang tidak nyaman membuat Nadiem berpikir tentang solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nadiem kemudian mengamati kebiasaan dan aktivitas dari taksi motor hingga muncul pemikiran bahwa waktu pelanggan akan banyak terbuang akibat menunggu driver datang. Disitulah Gojek hadir sebagai substitusi jasa transportasi lain dengan mengubah metode booking menjadi penemuan pengemudi yang paling dekat dengan konsumen. Dengan demikian pelanggan akan lebih cepat mendapatkan pelayanan dan waktu yang dimiliki pengemudi dapat dimanfaatkan lebih baik. Selanjutnya, rekam jejak Gojek. Pada mulai berdiri, Gojek menyediakan layanan GoRide dengan memanfaatkan masyarakat sebagai mitra driver yang dapat diakses melalui telepon. 4 tahun berjalan, Gojek menyadari bahwa mitra tersebut tidak hanya dapat mengantar manusia saja, namun juga dapat mengantar barang dan makanan. Disitulah Gojek menambah 2 layanan lain berupa GoFood dan GoSend. Saat itu juga Gojek mengembangkan bisnisnya dengan meluncurkan aplikasi yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Aplikasi tersebut mengkombinasikan berbagai layanan Gojek dalam satu platform. Berikut ide cemerlang Gojek saat ini tidak hanya sekedar transportasi online, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Gojek sebagai platform layanan online melakukan konsep reverse melalui jasa GoLive, yaitu GoMesse, GoClean, dan GoGlam, yang biasanya hanya bisa dapatkan aplikasi konsumen datang ke outline layanan. Namun Gojek menambahkan kondisi ini di mana dengan hanya menggunakan klik, penyedia layanan langsung menuju ke tempat konsumen. Pada tahun 2016, Gojek memperoleh status unicorn setelah mendapat modal baru sebesar 550 juta US dollar, di mana status tersebut dicapai karena Gojek menjadi perusahaan startup yang tidak memiliki catatan kinerja yang mapan, namun memiliki valuasi pasar saham atau berpikir valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Berkat ide cemerlang, Gojek saat ini tidak hanya sekedar transportasi online tetapi juga menjadi bagian hidup masyarakat. Berinovasi Gojek. Mode transportasi online merupakan adaptasi dari layanan yang telah ada. Apabila layanan konvensional mengandalkan kualitas dan jumlah sumber daya yang ada dalam perusahaan dengan menggunakan tarif taksi yang bergerak sesuai jarak dan waktu tempuh. Sedangkan Gojek sebagai moda transportasi online menggunakan jaringan mitra pengemudi yang paling dekat dengan pelanggan, sehingga lebih efisien dan efektif. Sistem pembayaran menggunakan tarif tetap sesuai jarak tempuh dan waktu operasional awal saat akan melakukan booking, sehingga pelanggan tidak khawatir dengan kondisi over budget. 5. Gojek sebagai finansial teknologi. Selain bergerak di bidang transportasi online, tak hanya dapat digunakan di aplikasi Gojek saja, GoPay dapat digunakan di mana saja seperti pembayaran jalan tol, listrik, hingga pembayaran permainan di App Store dan Play Store, dan memiliki peluang tumbuh besar di Indonesia. Selanjutnya, Gojek akuisisi 3 fintech. Pada Desember 2017, Gojek memperkuat posisinya sebagai layanan finansial dengan mengakuisisi 3 fintech terdepan di Indonesia. Ketiga perusahaan itu adalah Kartuku, perusahaan layanan pembayaran offline terdapat di Indonesia, Medtrans, perusahaan payment gateway online terbesar di Indonesia, dan Mapan, perusahaan jaringan arisan barang di Indonesia. Selanjutnya, 6. Gojek dalam revolusi industri
4.0. Dari sekian banyak pilihan, Gojek sebagai layanan transportasi online memiliki keunggulan. 1. Mobile application yang dapat diunduh secara mudah oleh masyarakat melalui smartphone. Dengan begitu, pelanggan dapat memesan layanan dengan mudah. 2. Dapat mendeteksi profil driver yang menjemput serta mendeteksi pergerakan driver. 3. Memiliki lebih dari 900.000 mitra, 125.000 merchant yang didominasi UMKM, dan lebih dari 100 juta transaksi yang diproses di aplikasi Gojek. Dengan demikian dapat membangun kepercayaan yang baik di benak pelanggan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Gojek merupakan perusahaan startup yang telah mengembangkan inovasi baru pada bisnisnya yang terbukti telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi. Pada era revolusi industri 4.0 ini, Gojek menjadi perusahaan berbasis teknologi di Indonesia yang mampu melakukan inovasi layanan secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.